Apa aja sih aturan penggunaan tanda titik? Nah, yang penasaran, jangan lupa tonton video ini sampai habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya Umi. Bertemu kembali dengan Umi Siti Nurlaila di sini. Kaifa halukum? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa agar diberikan kemudahan dan keberkahan dalam menerima ilmu pengetahuan. Haura, antum tahu tidak apa yang dimaksud dengan tanda titik? Iya, ana tahu Masna. Tanda titik adalah salah satu tanda baca yang digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Nah, apa aja sih aturan penggunaan tanda titik? Ada yang tahu nggak? Aturan penggunaan tanda titik. Aturan yang pertama, tanda titik digunakan pada akhir kalimat pernyataan. Contoh nomor 1, Ahmad dan Ayah menghadiri pesta. Pesta itu merupakan akhir dari kalimat pernyataan, maka setelah kata pesta diberi tanda titik. Aturan yang kedua, tanda titik digunakan pada akhir singkatan nama orang. Contoh nomor 1, W.R. Supratman. W itu singkatan dari Wage, R itu singkatan dari Rudolf, maka setelah W dan R itu diberi tanda titik. Peraturan yang ketiga, tanda titik digunakan pada akhir singkatan gelar, pangkat, jabatan, dan sapaan. Contoh nomor 1, Dr. Pramudi menyampaikan makalahnya mengenai penghematan energi. Dr itu merupakan singkatan dari gelar doktor, maka setelah kata Dr diberi dengan tanda titik. Aturan yang keempat, tanda titik untuk singkatan kata yang sudah umum. Penulisan singkatan yang terdiri dari 3 huruf atau lebih tetap menggunakan tanda 1 titik. Contohnya DSB, DLL, HLM, TGL, dan juga SDA. Jika kurang dari 3 huruf, maka setelah 1 huruf pertama harus diberikan tanda titik. Contohnya A.N, D.A, dan juga S.D. Aturan yang kelima yaitu tanda titik untuk memisahkan angka jam, menit, dan juga detik. Angka jam, menit, dan detik dapat menjadi perantara dalam menunjukkan waktu dan jangka waktu. Contoh waktu pukul 5.12.30 artinya pukul 5 lewat 12 menit 30 detik. Aturan yang keenam, tanda titik sebagai pemisah bilangan ribuan dan juga kelipatannya. Penggunaan tanda titik hanya dipakai untuk bilangan yang menunjukkan jumlah, seperti contoh nomor 1 dan 2, dan tidak dipakai untuk bilangan yang tidak menunjukkan jumlah, seperti contoh nomor 3 dan 4. Aturan yang ketujuh, tanda titik digunakan dalam penulisan daftar pustaka. Penulisan daftar pustaka juga tidak terlepas dari penggunaan tanda titik. Tanda titik dituliskan di belakang nama pengarang, tahun penyusunan buku, judul buku, dan juga penerbit. Seperti 3 contoh berikut ini. Aturan ke-8, tanda titik digunakan pada format penomoran. Pada penomoran, tanda titik diletakkan di belakang angka penomoran, seperti contoh di bawah ini. Pada contoh terdapat cara membuat agar-agar 1, 2, 3, 4, dan 5. Setelah penomoran harus diberikan tanda titik. Aturan ke-9, tanda titik digunakan dalam sebuah bagan atau daftar. Penggunaan tanda titik dalam bagan atau daftar diletakkan di belakang angka atau huruf. Daftar ini sering terlihat dalam daftar isi suatu buku, contohnya yang ada di bawah ini. Aturan yang ke-10, tanda titik tidak digunakan dalam singkatan lembaga. Singkatan nama resmi lembaga, organisasi, ataupun jenis akronim lain yang sudah dalam masyarakat tidak diakhiri dengan tanda titik. Contohnya MPR, OSIS, UUD, KTP, dan KAI. Aturan ke-11, tanda titik tidak digunakan di keterangan pengirim dan penerima surat. Penggunaan tanda titik tidak diletakkan di belakang alamat pengirim atau penerima, tanggal surat, nama pengirim atau penerima surat. Seperti contoh di bawah ini.
Demikianlah pembelajaran hari ini tentang aturan penggunaan tanda titik. Semoga apa yang dipelajari hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Umi mohon maaf jika ada kesalahan. Jazakumullah khairan katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.